Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya izin Pak Ridho, Pak Rektor, Pak Warek, Pak Dekan, dan seluruh jajaran Universitas Dian Nusantara, mohon izin terima kasih sebelumnya atas undangannya. Satu kehormatan bagi saya di sini berbagi layar dengan Pak Ridho. Ini juga Padepokan satu ilmu, satu perguruan untuk bercerita. Saya banyak belajar dari beliau juga, paparan yang luar biasa tadi. Untuk adik-adik, rekan-rekan yang lain, kalau mau ini bisa di-scan QR code saya di sini. Saya akan mencoba membawakan topik yang diberikan ya. Ini sebenarnya mungkin lebih banyak sharing ya, untuk kurang lebihnya dari sudut pandang saya. Hal yang diberikan atau disampaikan ke saya adalah mengenai SDM Indonesia yang berwawasan kebangsaan dalam membangun negeri. Wah, ini luar biasa. Ini sebenarnya topik semua dalam satu judul. Ini yang, dan kemudian yang dikasih juga ke saya itu adalah untuk memberikan pandangan konseptual mengenai SDM unggul kompetitif yang memiliki paradigma wawasan kebangsaan dalam 20 menit. Dan juga memberikan pemahaman kepada sivitas akademika dan generasi muda mengenai teknologi digital sebagai salah satu alat komunikasi pemersatu bangsa. Oke, saya akan mencoba merangkum ini. Saya tidak bisa membagi-bagi hal tersebut dalam dalam satu struktur. Nanti mungkin bisa ini. Sebagian besar tadi sudah disampaikan sama Pak Ridho dengan luar biasa. Tapi banyak mengambil pointers dari beliaunya. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba memulai. Kalau hal yang paling saya senang itu, saya akan mencoba pendekatannya lebih induktif ya. Saya akan memulai dari gimana kita melihat ruang di mana kita ini berada. Negara-negara di dunia ini sebenarnya gimana sih? Kita ini Indonesia, kita ini siapa? Satu titik, tapi kita lihat globalnya dulu ya. Seluruh dunia ini ada 7 benua ya. Ada 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, lalu ada 2 yang diakui secara internasional tapi bukan sebagai negara, hanya diakui sebagai pengamat di PBB. Oke. Dan terbagi di dalam 7 benua itu, Asia ada 50 negara dan Eropa juga 50 negara. Afrika 53 negara, Amerika Latin, Amerika Selatan 12, Amerika Utara 23. Selebihnya ada di Austria dan di Oceania ya, di daerah sini. Nah, ini kenapa nih menjadi penting? Karena ini kita masih mengatakan bahwa semua negara itu pasti punya tujuan nasional. Oke? Dan semua negara itu akan melakukan mendekatkan atau membaca geopolitik. Geopolitik itu adalah politik yang terkait ya di antar negara, dan untuk kemudian menetapkan tujuan geoekonomi dan tujuan non-geoekonomi, tapi dalam saat yang bersamaan tetap memaintain hubungan internasional antar para pemimpin, disebut diplomasi. Oke. Nah, geopolitik ini kemudian menjadi geostrategi. Dan geostrategi ada yang untuk mencapai tujuan geoekonomi dan non-geoekonomi. Bayangkan semua negara punya tujuan yang sama, walaupun filosofi, ideologi, atau lainnya berbeda. Itu nanti belakangan. Jadi kita hanya satu, inilah Indonesia. Tapi setiap kali saya melihat Indonesia, ini by the way peta ini 3D printed ya, printing 3D, karena saya perlu memberikan batas-batas teritorial negara kita, NKRI, baik di darat, di laut, dan di udara. Oke, jadi ini ada batas vertikal ke atas sebesar atau setinggi seperti ini, imajiner sebenarnya setinggi 100 km kurang lebih.
Kenapa hal ini penting? Ini akan menjadi sangat penting dan relevan, terutama di saat ini karena kita akan bicara batas wilayah negara itu ada darat, laut, udara, di mana udara ada ruang udara, kemudian di atasnya ada ruang angkasa. Maka definisi-definisi sangat penting. Indonesia sendiri sebagai 51% wilayah ASEAN yang 9 negara lainnya berbagi 49% ya. Ini nih negara-negara ASEAN ya. Terdiri dari 17.500-an pulau yang terdiri dari 1.340 suku bangsa, 140 lebih bahasa daerah, 6 agama yang diakui, 514 kabupaten kota dan 78.000 lebih dari 78.000 desa. Ya, bayangkan betapa kompleks, betapa gigantic dan betapa luar biasa apa yang Maha Kuasa karuniakan bagi kita semua warga negara Indonesia. Ini suatu yang luar biasa. Kalau saya hanya bicara geografi, kemudian demografi, belum lagi sumber kekayaan alam yang ada di sini. Hal yang tidak akan saya sentuh lebih dalam adalah mengenai sumber kekayaan alam dan juga geoekonomi. Karena geoekonomi sudah pernah saya sampaikan dalam kaitannya dengan literasi digital. Dalam kesempatan lain mungkin kita bisa bicara, itu satu topik tersendiri. Nah, melihat besarnya dan luar biasanya NKRI kita, sesuatu hal yang diperjuangkan melalui memperjuangkan satu maka Indonesia ini menjadi sesuatu kekuatan yang sebenarnya menakutkan di dunia. Dengan catatan, nanti catatannya belakangan. Oke, nah kalau saya bentangkan Indonesia secara rata gitu, maka ini tuh kalau saya taruh di atas Eropa, kurang lebih dari 10 negara Eropa yang akan tercover oleh wilayah Indonesia. Kalau di Amerika, dari pantai barat ke pantai timur, itulah bentangan Indonesia. Jadi ini luar biasa sekali dan ini tidak bisa dibandingkan dengan negara manapun. Kita sebagai negara archipelagic atau negara kepulauan. Oke? Nah, apakah Indonesia punya tujuan nasional seperti tadi disampaikan di depan? Ada. Tujuan nasional itu menjadi amanah konstitusi yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi tanggung jawab siapa ini semua? Ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Baik di sini ada militer, ada seperti Pak Rido, maupun yaitu kita semua di sini. Maka kita semua adalah sama dalam membela dan berperan di negara kita sendiri. Lalu tadi sudah disampaikan oleh Pak Rido, semua itu dicapai dengan 4 konsensus kebangsaan yang menjadi landasan utama. Dan setiap negara akan punya konsensusnya, ya. Dan 4 konsensus ini merupakan elemen utama ketahanan nasional yang mana ketahanan kita tinggi, tujuan nasional kita akan lebih mudah tercapai, yaitu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk Pancasila nanti saya akan sampaikan belakangan. Undang-Undang Dasar 45 didasarkan pada pembukaannya, karena itulah yang tidak berubah dari awal. Undang-Undang Dasar 45 disahkan 18 Agustus 1945 sampai hari ini. Sementara batang tubuhnya sudah 4 kali amandemen ya. NKRI tadi adalah gambaran geografi dan demografinya. Dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu merupakan satu nilai luhur yang digali dari bumi Nusantara yang betul sudah diamalkan, sudah diterapkan oleh para pendahulu kita. Yang mana kalau kami di Lemhanas ini saya minjem, mohon izin,
Kita menyebutnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggon. Karena apa? Yang hanya dicantumkan dalam lambang negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Tadi mau kemana mas kampus? Tapi Tanhana Dharma Manggon adalah tiada kebenaran yang berdua. Jadi itu adalah apa yang kita pegang. Oke. Nah, semua ini dilambangkan dengan Pancasila, disampaikan sudah di bulan Juni dan diekstraksi dalam sidang BPUPKI sebelum persiapan kemerdekaan, dan disepakati seperti Pancasila yang tercantum dengan lambangnya dipasang sebagai perisai di lambang negara kita, Garuda Pancasila. Semua ini seolah-olah adalah sesuatu hal yang biasa. No, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa karena Indonesia merdeka, sudah memiliki semua perangkatnya, sudah punya semboyannya, sudah punya benderanya, sudah punya undang-undang dasar konstitusi negaranya, dan ini adalah satu hal yang diperjuangkan, bukan pemberian ya. Saya akan tunjukkan ini di sini. Satu hal yang diperjuangkan ini adalah kenapa? Karena Indonesia merdeka itu atas pemberian grant dimerdekakan oleh penjajahnya atau sekutunya. Dalam ini sebagai contoh negara tetangga kita, Malaysia, itu adalah sebagai anggota negara Commonwealth. Kemerdekaannya adalah digrant oleh Kerajaan Inggris. Ya, Indonesia itu harus berperang, dan sampai hari ini dalam segala aspek kita sadari atau tidak, kita itu selalu harus berperang. Di dalam AFTA itu free trade ya, free trade agreement, itu kita harus berperang. Kita tidak ada sekutu yang betul-betul sincerely mendukung Indonesia untuk saat ini. Oke. Nah, perjuangan ini di dunia ini hanya ada dua negara yang memperjuangkan kemerdekaannya, yaitu Indonesia dan Vietnam. Melalui perang ya, kita ada agresi, dan perangnya itu asymmetric war. Karena apa? Karena pasukan rakyat, ini rakyat Indonesia, tentara rakyat Indonesia itu berperang dengan alat alutsista, alat perang, sistem senjata yang seadanya menghadapi penjajah dan agresor yang dilengkapi dengan seluruh segala macam alutsistanya. Yang kedua Vietnam. Vietnam itu banyak, proxy war-nya banyak, asymmetric war-nya banyak. Tetapi satu yang Vietnam lakukan, ya, Vietnam itu mengacu dan belajar dari Indonesia. Ini sedikit mungkin ulasan karena pendalaman saya bicaranya soal perang ya, mungkin ini perlu juga disadari bahwa nilai-nilai kejuangan itu bukan satu hal yang datang serta-merta, itu satu hal yang harus ditanamkan di dalam diri kita, ya kan? Karena apa? Keinginannya rakyat dengan memiliki pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berpotensi dan selalu berdiri di depan rakyatnya, itu untuk merdeka itu besar sekali, dan memang saatnya, dan Allah memberikan momentumnya 17 Agustus 45. Persiapannya lama sekali ya, dari Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928. Hal-hal semua ini penting, hal-hal penting yang perlu dipahami oleh seluruh anak bangsa. Jadi buat yang mahasiswa sekarang ini, asik loh, pelajarin deh, dan kita akan bisa nangis membayangkan apa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang ini dalam memerdekakan Indonesia. Semua punya peran, oke? Dan alutsista yang dihadapi sehebat-hebatnya ternyata karena manusia Indonesianya yang memiliki wilayah luhur pada saat itu dan berkeinginan kuat dan tekad yang bulat untuk merdeka, itu yang menjadi senjata yang tidak bisa dikalahkan oleh penjajah dan agresor-agresor. Oke? Nah, saya mau bilang nih Vietnam, bedanya nih ya, Vietnam ini cuma satu garis lurus segini.
ya, memanjang ini, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, mereka terkena proxy war. Apa itu proxy war? Dibaca nanti sejarahnya. Sementara Indonesia adalah satu teritori yang terbentang di Khatulistiwa seluas ini. Ini tuh gak ada bandingannya. Untuk memerdekakan Indonesia dengan kondisi seperti itu luar biasa. Tantangannya bagi kita adalah mempertahankan kemerdekaannya. Oke? Apa yang terjadi selama kejuangan 45 nih? Semua peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal. Kalau kita mendalami dan membandingkan apa yang terjadi di dunia belahan dunia lain, nih nggak ada. Semua dipersiapkan dengan baik melalui sidang BPUPKI ya 22 Juni 1945. Ada tim 9 dan selebihnya yang merumuskan semuanya dalam satu kualitas yang berstandar internasional dan diakui di PBB. Kemudian memerdekakan Indonesia. Bu Dokter, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, 17.5 lalu Surabaya 10 November, kemudian pengukuhan Pak Dirman sebagai Panglima Tentara TNI 12 November 45. Jadi sebelum 12 November 45, struktur tentara kita masih tentara rakyat. Oke? Nah, ini semua akan berbekas hanya pada generasi baby boomer. Nah, kita mau bicara sekarang gimana Indonesia ke depannya. Generasi baby boomers ini 1945-45 itu punya karakteristik yang berbeda. Saya akan loncat, kita ini sekarang di mana? Kita ada di generasi alpha menuju ke generasi beta. Generasi alpha ini adalah generasi yang digital native, di mana saat ini kira-kira 1 triliun perangkat itu terkoneksi di internet. Ya, kira-kira kurang lebih. Ini peningkatan yang luar biasa. Dan generasi alpha adalah pengguna utama di sini. Maka ini akan menimbulkan masalah. Ini terjadinya kenapa? Ada generasi transisi itu adalah selalu keniscayaan. Karena satu generasi pasti ingin memberikan lebih baik ke depannya. Apakah itu lebih baik atau enggak? Akan terbukti berikutnya. Nah, ini sejalan dengan apa yang disebut dengan transisi generasi teknologi revolusi industri 1 sampai 4, di mana ini akan bisa dibaca mulainya kita sama-sama kemudian mulai ada serial production ya, terus lalu ada mekanisasi elektronik yang menuju digital, kemudian kita sekarang di industri 4.0 menuju society 5.0 yang bersifat VUCA tadi ya udah disebut sama Bu moderator. Nah, apa itu Society 5.0 yang ada di depan kita 2025 itu adalah satu society yang sayangnya merupakan satu evolusi berkelanjutan dari revolusi industri pertama sampai sekarang, yang mana merubah struktur tatanan masyarakat secara sosial, budaya, dan ipolexos juga dalam pertahanan dan keamanannya. Dari hunting society menjadi agraris, menjadi industrialis, menjadi informasi. Kemudian apa itu 5.0? 5.0 ini pertama dicanangkan 2019 oleh World Economic Forum. Disinilah peran geoekonomik. Nah, di sini perlu ya, nanti saya akan kasih tahu, perlu dibaca buat anak-anak ekonomi. Untuk memahami geoekonomik, baca deh, buku ini bagus banget. Confessions of an Economic Hitman, ya, John Perkins yang nulis, itu akan lebih paham perjalanannya, bahwa itu nyata. Kenapa pertanyaannya World Economic yang menetapkan bahwa kita akan menuju Society 5.0 dan liberalisasi total. Nah, ini perlu diteliti bagi para mahasiswa, pelajari. Dengan adanya Society 5.0, maka sistem belajar mengajar pun bergeser menjadi disebut Education 4.0 saat ini, di mana semua ini dipaksa atau dipush kita atau seluruh dunia memaksa, mendorong untuk menghasilkan inovasi pendidikan yang menghasilkan inovasi baru. Inovasi baru akan menyebabkan percepatan perkembangan teknologi lebih cepat lagi dari yang sudah ada. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap kita Indonesia
Apakah kita betul sudah melewati Education 1.0, bahwa kita tidak lagi, saya aja nggak ngomong mengenai program yang pemerintah, tapi apa yang terjadi di masyarakat. Apakah kita sudah melewati 1.0, 2.0, 3.0, kita perlu teliti dan kita perlu pahami. Education 4.0 pun dicanangkan di dalam World Economic Forum tahun 2020, setahun kemudian sesudah Society 5.0. Ini menjadi satu pertanyaan penelitian yang mestinya menarik. Kenapa WEF yang mencanangkan? Oke, tadi VUCA ya. Kalau buat saya namanya VUCA, yang kondisi VUCA yang degradatif ya, menurun. Kita harus lawan juga dengan VUCA. Kita harus punya mindset, punya pikiran, pola tindak, pola pikir yang selalu mempunyai visibility. Kita punya visi ke depan, ada unity, clarity, dan agility. Agility itu kelincahan. Nah, semua ini saya akan loncat dari sekian generasi perang. Apa yang terjadi dengan perkembangan teknologi dengan Society 5.0? Maka ini kita menjadi rentan terhadap serangan cyber. Ini dari BSSN ya, saya dapat ya. Cyber-based influence operation. Apakah ini terjadi? Terjadi sekali, disadari atau tidak. Di mana kita semua diberikan dihujani dengan informasi yang penting, nggak penting, yang bohong, yang benar, yang segala macam, yang nggak jelas gitu ya. Dan itu semua secara tidak sadar itu bisa berpotensi mencuci pola pikir dan pola tindak kita karena kita brainwash. Bayangkan kalau ini terjadi pada generasi muda, maka ini yang harus kita bentengi, harus kita jaga. Karena apa? Pada saat seseorang dalam kondisi brainwash, itu bisa diciptakan mereka tidak beda seperti robot, hanya mengikuti perintah. Dan ini berbahaya sekali bagi kita generasi, bagi Indonesia yang saat ini mempunyai populasi generasi muda kita, ya perkembangannya. Ini satu contoh sejarah. Sejarah ini penting. Kita nggak pernah tahu ya, orang Indonesia tidak ada di buku sejarahnya mengatakan bahwa open battle di laut yang terbesar itu terjadi di Laut Jawa pada tahun 42, di mana ada dua kapal induk, satu kapal induk USS Houston punya Amerika dan satu Harrisburg punya Australia. Itu tenggelam di daerah Bojonegara ya, di pelabuhan di Cilegon sana, yang menenggelamkan tentara Jepang di bumi Indonesia. Bayangkan, ini nggak diceritakan, ini open battle terbesar, lebih besar daripada yang terjadi di Pasifik. Dan ini saya tahu karena kebetulan saya penyelam, saya yang menyelam melihat sisa-sisa bangkai kapalnya ya, wrecknya di dalam ini. Ini satu peristiwa terbesar, bagi yang tertarik, dalami. Yang kedua, saya akan bicara mengenai artificial intelligence di dalam task force-nya Angkatan Darat Amerika. Angkatan Darat Amerika sudah memayungi ya semua, ya kalau base-nya sudah pasti ya, tapi membuat shield, membuat dome, dan juga membuat semua yang saling terkoneksi dengan artificial intelligence, di mana ada 4 dokumen saling terkait. Ini penting, ini bagi yang tertarik ya, karena ini dulu bagian sedikit dari penelitian disertasi saya. Ini penting. Yang ketiga adalah artificial intelligence di Angkatan Udara Amerika. Baru-baru ini kira-kira di bulan April, di bulan September, tapi diberitakan April. Ini lihat ya, ini F-16. Ini nggak ada pilotnya. Jadi F-16 yang 100% dengan artificial intelligence, tapi melakukan dogfight. Persis seperti perang Tulen, jadi melawan satunya lagi pesawatnya ada pilotnya. Dengan akurasi dan kecepatan reaksi dan simulasi dari pikiran manusia. Bayangkan, sekarang ini satu skuadron hanya bisa mungkin satu skuadron satu aja yang pakai pilot, yang lainnya nggak pakai pilot. Kira-kira seperti apa masa depan kita?
Indonesia. Apakah kita siap menghadapi tantangan-tantangan seperti ini untuk Indonesia maju? Di mana kualitas SDM adalah yang terpenting. Oke. Nah, kita perlu untuk kualitas SDM itu kita menentukan karakter bangsa kita. Yang gimana sih karakter kita? Kita harus butuh orang-orang yang cinta tanah air, itu utama ya. Berkualitas, berdaya saing, dan terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan hidupnya, terhadap penciptanya. Wah, luar biasa pokoknya. Ini ada di mana? Ini sudah ada dalam doktrin bela negara yang di Kemenhan ya. Dan ini ditujukan kepada semua kementerian lembaga, pemerintahan daerah dan seluruh komponen bangsa. Ya, ini tugas kita bersama. Nah, kedua itu memiliki wawasan kebangsaan. Ini ilmunya Pak Ridho ini. Ya, karena di sini konteksnya wawasan kebangsaan itu adalah memahami semuanya dan selalu melihat secara holistik. Kita memikirkan itu bangsa kita, setiap permasalahan yang muncul, bagaimana analisanya secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga terhadap trigatra yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Hal ini yang harus kita tanamkan. Nah, caranya gimana? Monggo silahkan setiap akademisi, setiap ini pendidikan, tanamkan pendidikan nasionalisme, kenali sejarah bangsa kita. Kalau bisa sejarah bangsa yang ditulis oleh orang kita sendiri. Jangan sejarah bangsa kita yang ditulis oleh orang lain. Biasanya nanti ada penyimpangan. Budaya kita, kondisi sosial politik global, regional, nasional, dan partisipasi aktif untuk founding father Indonesia yang mengamanatkan bahwa kita perlu menjadi insan yang memiliki semangat juang tinggi, membangun pendidikan, menjadi agen perubahan, pengembangan, dan pengkinian. Oke, gimana caranya? Nah, ini yang saya paling suka. Inilah karakter yang kita perlu. Saya nggak akan menggali jauh dari luar atau apa, enggak. Karena saya ingin menggali dan ada semua dari Bumi Nusantara ini. Ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang dipakai. Ada 4 olah pikir, olah hati, olah rasa, karsa, dan olahraga. 4 aspek ini kalau kita mappingkan dengan profil kepemimpinan seperti yang dicanangkan oleh Rasulullah bagi umat Islam yang meyakininya, maka ini adalah satu mapping yang saling menggambarkan masing-masingnya. Olah pikir itu menjadikan insan yang fatonah atau cerdas. Olah hati itu menjadikan insan yang sidik atau jujur. Olahraga, olah karasa dan atau karsa itu menjadikan insan yang tablik atau komunikatif, dan olahraga menjadikan insan yang terpercaya. Kalau kita bisa dan semua kita memahami ini, maka kita akan memiliki karakter bangsa Indonesia yang EQ dan SQ yang lebih powerful dari artificial intelligence. Jadi kita perlu percaya diri sebagai bangsa, semua tetap semangat. Saya rasa itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.